Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan Operation Research dari kelompok 4 yang beranggotakan Andayu Putri, Yasriani, Rindi Maulidia, Auliadita Febrianti, Galang Syaditya. Dalam materi ini ada 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, pengantar Operation Research, manfaat dan penerapannya di industri. Yang kedua, pemodelan secara kuantitatif. Yang ketiga, analisis jaringan. Dan keempat, metode probability. Pertama, pengertian Operational Research. Menurut Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintahan, uang, bahkan industri, bahkan pertahanan. Namun inti dari definisi di atas adalah bagaimana sebuah proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa uang ada dan adanya keterbatasan research atau sumber daya. Lalu manfaat Operation Research. Manfaat atau kegunaan riset operasi yaitu merupakan alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia, memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, dan manajemen. Contoh penerapan operasi riset pada industri. Misal operasi produk, penentuan bahan baku yang paling ekonomis untuk kebutuhan pelanggan. Yang kedua, meminimumkan persediaan atau inventory. Yang ketiga, penyimbangan jalur perakitan dan berbagai jenis operasi. Yang keempat, peningkatan kualitas operasi manufaktur. Yang kelima, jam mesin yang tersedia. Yang keenam, pengurutan yang spesifik dari operasi mesin. Yang ketujuh, penyediaan bahan dalam proses. Yang kedelapan, jumlah produk cacat yang dihasilkan. Yang kesembilan, laju inspeksi. Lalu option Departemen penyediaan bahan mentah. Yang pertama, penyediaan bahan baku. Yang kedua, laju pengiriman bahan yang dibeli. Lalu yang ketiga, batasan penyimpanan. Pemodelan secara kuantitatif. Pemodelan atau penelitian secara kuantitatif adalah penelitian ilmiah sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan pemodelan secara kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Pemodelan secara kuantitatif ini memiliki tujuan penting dalam melakukan pengukuran. Adapun sebagai pusat penelitian karena dari hasil pengukuran akan membantu dan melihat hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data yang secara kuantitatif. Adapun tujuan lain yaitu membantu dalam menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Analisis jaringan. Analisis jaringan adalah satu model yang digunakan dalam penyelenggaraan proyek. Produknya adalah informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di dalam diagram jaringan kerja yang akan dilakukan. Analisis jaringan kerja dianggap sukses antara lain dalam penjadwalan proyek konstruksi, pemindahan sarana penginstalan sistem komputer, perancangan produk baru, dan sebagainya. Winston 1991. Sifat-sifat analisis jaringan. Analisis jaringan kerja pada dasarnya merupakan penerapan teori grafik dalam pelaksanaan suatu sistem kerja proyek yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan hanya sekali dalam pengertian bahwa seluruh kegiatan adalah spesifik sehingga tidak dapat dianggap sebagai hasil kegiatan. Lalu, sebab-sebab kegiatan dapat diuraikan atau aktivitas yang dibutuhkan oleh kegiatan. Lalu yang mempunyai saat memulai dan selesai yang tertentu. Lalu, pekerjaan tertentu atau paling tidak pentingnya masing-masing aktivitas dapat ditentukan berdasarkan alasan-alasan yang kuat. Dan terakhir, dalam satu saat dapat dilakukan lebih dari satu aktivitas. Metode probability. Terjadi suatu peristiwa itu dapat bersifat pasti atau belum pasti. Kalau suatu peristiwa itu tidak pasti, kita dapat memperkirakan tingkat kecenderungan terjadi. Istilah yang digunakan adalah probability. Probabilitas terjadi suatu peristiwa itu diukur dengan menggunakan angka minimum sama dengan 0 dan maksimum sama dengan 1. Kalau peristiwa A memiliki probabilitas sama dengan 0, biasanya ditulis dengan PA sama dengan 0. Berarti peristiwa itu mustahil terjadi. Bila peristiwa B memiliki probabilitas sama dengan 1 atau PB sama dengan 1, berarti peristiwa B ini pasti terjadi. Sementara itu, peristiwa yang kita hitung hanya peristiwa yang tidak mustahil atau tidak pasti, yaitu yang probabilitasnya di atas 0 dan di bawah 1. Ada dua metode atau pendekatan yang biasanya digunakan untuk menghitung probabilitas, yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis sering juga disebut dengan pendekatan klasik. Penentuan probabilitas didasarkan pada objek yang terlibat. Lalu yang kedua, metode frekuensi yang sering disebut pendekatan eksperimental. Dalam pendekatan ini, probabilitas suatu peristiwa dihitung berdasarkan pengalaman, kejadian, atau hasil yang pernah terjadi. Penentuan jalur kritis atau critical path method atau biasa disebut dengan CPM merupakan teknik analisa jaringan atau networking dengan menggunakan jalur atau garis edar kritis. CPM menaksir atau memperkirakan waktu dengan
Deterministik atau pasti. CPM merupakan teknik jaringan yang banyak digunakan atau yang paling terkenal untuk analisis proyek. CPM bertujuan untuk mengidentifikasi garis edar atau jalur kritis sebagai garis edar atau jalur yang berisi kejadian-kejadian yang tidak memiliki kesenjangan, sehingga yang akan diperoleh yang pertama, waktu mulai dan selesai paling cepat, atau waktu mulai dan selesai paling lambat. Yang ketiga, waktu penundaan. Yang keempat, total waktu aktivitas atau proyek yang dapat diselesaikan. Langkah-langkah dasar untuk mengerjakan CPM yaitu mendefinisikan proyek dan menyiapkan struktur pecahan kerja. Yang kedua, membangun hubungan antar kegiatan. Yang ketiga, menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Yang keempat, menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk setiap kegiatan. Yang kelima, menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Menggunakan jaringan untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Terdapat beberapa ketentuan dalam CPM antara lain. Yang pertama, jalur kritis juga diperkenankan melalui dummy. Yang kedua, jalur kritis tidak perlu hanya terdiri dari satu jalur, tetapi boleh terdiri dari 2 atau lebih jalur. Yang ketiga, waktu penyelesaian satu kegiatan kritis tidak boleh melebihi waktu yang sudah ditentukan, karena dapat keterlambatan kegiatan kritis dapat mengganggu atau memperpanjang waktu penyelesaian seluruh proyek. Thanks for watching. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.